يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, nomor pokok mahasiswa 1012-1014 dari kelas C5 Manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala humuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Robbi jibni ilman warjukni fahman. Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam 5 mengenai Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Pada subjudul pertama akan menjelaskan mengenai mengenal Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah serta kitab suci umat Islam di seluruh dunia yang berisikan pedoman serta petunjuk hidup. Pedoman dan petunjuk hidup yang terdapat dalam Al-Quran mencakup ibadah dan larangan yang telah Allah perintahkan untuk umat manusia. Sejatinya, secara harfiah, Al-Quran berasal dari kata kiro'ah, qoro'a, kiro'atan, wa Quran. Nah, berikut terdapat 5 unsur dalam definisi mengenal Al-Quran. Yang pertama, kalam Allah. Turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 4. Lalu yang kedua, sebagai mukjizat atau ijaz. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, yang dimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Lalu untuk yang ketiga, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang diterangkan pada Quran surah Asy-Syura dari ayat 192 hingga 195. Dan yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, yaitu berangsur-angsur oleh malaikat Jibril, yang tercantum pada Quran surah Al-Hijj ayat 9. Lalu yang terakhir, membacanya bernilai ibadah. Firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 29 dan 30. Lalu untuk subjudul yang kedua, nama-nama Al-Quran atau Asmaul Quran. Nah, penamaan Al-Quran ini mengacu pada fungsi serta gambaran mengenai Al-Quran. Terdapat beberapa di antaranya. Yang pertama, Alkitab, tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berarti kitab atau buku. Lalu yang kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk, tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga, sebagai Al-Furqan atau pembeda, firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, sebagai Ar-Rahmah atau rahmat, petunjuk, dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Lalu yang kelima, terdapat An-Nur, yaitu cahaya, petunjuk bagi jalan menuju keberkahan, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15 dan Quran surah Al-Hadid ayat 9. Lalu untuk yang keenam, terdapat Ar-Ruh dalam Quran surah Syura ayat 52. Lalu yang ketujuh, terdapat Asy-Syifa, obat, terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57. Lalu yang ke-8, Al-Haq, yang berarti kebenaran, dalam Quran surah Yunus ayat 108. Yang ke-9, terdapat Al-Bayan, penjelasan, tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 138. Lalu yang ke-10, terdapat Al-Maudiyah, yang berarti penjelas, terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57. Dan yang terakhir, terdapat Az-Zikri, yang berarti pemberi peringatan, terdapat dalam Quran surah Al-Hijj ayat 9. Lalu untuk subjudul materi yang ketiga, yaitu mengenai kedudukan Al-Quran, terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama,
Kitabun Naba'i wal Akbar, yang berisi berita dan kabar. Lalu yang kedua, Kitabul Hukmi wa Syariah, kitab hukum dan syariah. Yang ketiga, Kitabul Jihad, kitab jihad. Lalu yang keempat, Kitabul Tarbiyah, kitab pendidikan. Lalu yang kelima, Kitab Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir, Minhajul Hayyah, yang berarti pedoman hidup. Nah, untuk subbab terakhir yang keempat mengenai tuntutan iman kepada Al-Quran. Dalam bab ini menjelaskan mengenai diwajibkan umat muslim atau umat Islam untuk mengimani kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dengan cara berikut. Yang pertama, mengakrabi Al-Quran atau al-unsu bihi. Nah, mengakrabi Al-Quran ini dapat melalui dengan beberapa cara. Yang pertama, dalam bacaannya atau melalui tilawahnya. Yang kedua, pemahaman atau fahman. Yang ketiga, penerapannya pada kehidupan sehari-hari atau takiban. Dan yang terakhir, menghafal dan menjaganya atau hifdan. Lalu yang kedua, mendidik dirinya, yaitu tarbiyatun nafsin bihi. Lalu yang ketiga, menerima hukum-hukumnya, taslimu li akimihi. Lalu yang keempat, menyeru orang-orang kepadanya, adawatulillah. Dan yang terakhir, menegakkannya di bumi, iqamtuhu fil ard. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.